Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tanah Jawa, saya sampaikan firman Tuhan untuk kita pagi ini. Tertulis di surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apa yang kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudaraku, sebenarnya apa rahasia dan resepnya sehingga gereja yang berdiri 2000 tahun yang lalu tetap bisa bertahan hingga sekarang dan bahkan semakin berkembang? Apa rahasia dan resepnya, saudara? Apa daya tariknya? Jawaban yang paling tepat, saudaraku, adalah bahwa Roh Kudus bekerja. Ia menghancurkan hati yang keras. Ia membuat orang-orang menjadi percaya. Atau dengan lebih sederhana ditanyakan, apa yang menyebabkan banyak orang tertarik menjadi Kristen? Saudaraku, Roh Kudus itu bekerja. Ia memakai manusia, ia memberdayakan manusia. Semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus dengan memakai manusia dan orang-orang yang percaya. Jadi saudara-saudaraku, apa yang dilihat oleh orang Kristen pada diri orang-orang Kristen yang dipakai oleh Roh Kudus ketika itu sehingga banyak orang tertarik menjadi Kristen? Padahal mereka adalah orang-orang sederhana saja. Orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang kelas ekonomi bukan kelas eksekutif, orang-orang yang memiliki pendidikan yang rendah. Sebenarnya melihat status sosial mereka sama seperti yang berlaku pada saat ini, saudaraku. Mereka orang-orang rendahan, mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, bukan orang-orang yang diundang ke pertemuan-pertemuan yang serba hebat dan wah. Bahkan kekristenan tidak memiliki prospek yang jelas. Misalnya, kalau mereka menjadi Kristen, maka status sosial akan terangkat. Maka jalan-jalan akan terbuka bagi cita-cita dan masa depan mereka. Atau bahkan mendapat fasilitas-fasilitas, kemudahan-kemudahan seperti yang dipikirkan orang pada umumnya. Tidak, saudara-saudaraku, bukan karena itu semua. Lalu apa yang membuat orang tertarik menjadi Kristen? Jawabnya adalah mereka memiliki iman seperti pohon bambu. Memang pohon bambu tidak sekeras pohon jati. Kalau angin datang maka pohon bambu akan bergoyang-goyang, tapi yang pasti, saudaraku, tidak akan pernah patah. Mereka mengimani bahwa Allah senantiasa berada di pihak mereka meskipun penganiayaan senantiasa hadir di dalam hidup mereka. Semakin berat dihambat, maka mereka akan semakin cepat merambat. Mereka memiliki ketahanan iman, bukan iman yang cengeng dan manja. Bagaimana mungkin orang lain tertarik menjadi Kristen kalau mereka tidak melihat iman yang kuat pada orang Kristen itu sendiri? Bagaimana mungkin berharap agar orang lain meyakini keyakinan kita jika ternyata kita sendiri, orang-orang Kristen, kelihatan tidak terlalu yakin dengan keyakinan kita? Jadi untuk membuat orang lain tertarik menjadi Kristen bukanlah dengan berkuar-kuar atau seperti yang dilakukan orang pada saat ini, dengan memakai media-media sosial tertentu, berusaha mencitrakan diri untuk membentuk persepsi dan opini publik terhadap dirinya. Itu tanda-tanda dari orang-orang yang kurang percaya diri. Bagaimana caranya agar orang tertarik menjadi Kristen? Saudaraku, mari demonstrasikan iman percaya kita yang teguh itu. Jangan abu-abu. Janganlah menyalakan pelita lalu ditutup dengan panci dan kemudian diletakkan di bawah tempat tidur. Tetapi letakkanlah lampu itu di atas kaki pelita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Jadi jika Allah di pihak kita, saudara-saudaraku, yang pertama, iman kita tidaklah boleh cengeng dan manja. Yang kedua, kita hidup dengan integritas moral yang sangat kuat. Dan ketiga, kita sangat peduli pada pemeliharaan persekutuan yang ada kita miliki dimanapun kita berada. Selamat pagi saudara-saudaraku dari tanah Jawa. Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara. Amin.